kenapa harus Islam itu mengajarkan Alkitab? Apakah Alkitab ini aslinya? Menurut Ustadz Donditan, Taurat dan Injil asli itu sudah hilang sama sekali. Ini adalah tulisan-tulisan manusia yang tidak benar. Untuk apa dibahas ini, Bu? Ibu mengajarkan yang tidak benar kepada saya. Saya bukan Donditan. Loh. Oh bukan. Jadi sebentar, Bu. Ya. Marilah kita. Bentar dulu. Iya, saya tahu. Ya. Saya bingung dengan teman-teman Islam ini ya. Dikatakan Taurat dan Injil asli itu sudah hilang. Yang ada ini adalah palsu dan tidak benar. Ibu percaya berdasarkan apa? Ini ibu mengajarkan ini kepada saya. Dan Donditan mengatakan tidak ada sedikit pun dapat kita lihat bekasnya dimanapun, tidak ada. Tapi justru ini diajarkan terus. Untuk apa? Jadi maksud saya gini, Ibu Kainama, Ipung, marilah kita mengajarkan kitab kita masing-masing. Jangan mengajarkan kitab saya, Ibu. Tadi Ibu ajarkan dalam hati saya, begitu caranya. Padahal ada ayat-ayat lain yang saya baca. Ibu bilang ini benar. Ibu sendiri tidak melakukan apa yang Ibu ajarkan. Saya kami salah-salahkan kepada kitab kami. Lebih baik kita ini ajarkan Al-Quran kepada saya. Nggak boleh diancam, nggak boleh larang-larang. Ini nanti ajarkan dulu Al-Quran. Tapi Pak Ucup udah bilang logi. Bagi saya supaya kita jangan ribut seperti tadi, kan ribut jadinya. Karena kita menganggap semangat 45 bukan ribut, semangat 45. Karena saya jawab nanti. Karena kita ini ribut seperti itu. Kenapa? Kita anggap Alkitab ini dengan Al-Quran itu tokoh-tokohnya sama. Enggak. Makanya kalau enggak, ya biarlah Alkitab seperti ini, biarlah Al-Quran seperti itu. Ajarkanlah Al-Quranmu. Tambahin. Ajarkanlah Al-Quran itu kepada saya. Yahudi kitab juga beda sama kita. Beda. Ya, enggak apa. Oke, saya jawab tadi. Jadi ajarkanlah Al-Quran itu kepada saya supaya saya kenal. Jangan boleh balik Alkitab karena Alkitab itu palsu. Saya final. Iya, palsu ini. Dan sudah hilang yang aslinya. Untuk apa kita boleh cari yang palsu? Baik. Biarlah saya mengajarkan ini kepada orang lain mau terima. Ibu ajarkan Al-Qurannya kepada saya. Seperti tadi kan dalam hati saya gatal kemudian saya mendengarnya karena tidak cocok. Yang punya hak otoritas untuk mentafsirkan Quran itu orang Islam. Hak otoritas untuk mentafsirkan Markus, Matius, Injil itu orang Kristen. Tapi kenapa Ibu ngotot mengajarkan Alkitab kepada saya? Ibu bilang yang berhak mengajarkan Al-Quran adalah Islam. Yang berhak mengajarkan Alkitab adalah orang Kristen. Ibu kan Islam. Kenapa mengajarkan Alkitab kepada saya? Kenapa juga Kainama ini ngotot harus mengajarkan Alkitab kepada kami? Gimana sih para ustadz-ustadz ini? Ya, teman-teman sekalian, itulah videonya kita sudah saksikan bersama. Dan untuk Bapak ini saya apresiasi teman-teman sekalian keberanian dia untuk menghadapi Ustaz Kainama, Ipung Atria dan juga si perempuan tadi teman-teman sekalian. Ini sangat jelas ya bahwa selama ini kan yang diajarkan oleh Ustaz Kainama dan Ipung Atria adalah Alkitab, padahal mereka adalah Islam. Jadi tepat sekali apa yang disampaikan oleh Bapak yang Kristen tadi, bahwasanya kalau memang orang Islam mau mengajarkan Islam harusnya menggunakan Al-Quran, jangan menggunakan Alkitab. Kalau orang Kristen mengajarkan Kristen kepada orang lain harus menggunakan Alkitab. Kan harusnya masing-masing. Nah, ini yang tidak tahu malu teman sekalian, bahwa mereka ini selalu menggunakan Alkitab untuk memualafkan orang lain. Padahal selama ini mereka katakan Alkitab sudah dipalsukan, sudah dirubah-rubah. Contoh ya, misalnya ada video Ustaz Kainama di kalangan ustadz-ustadz dan ada ulama begitu ya. Sampai ulamanya nanti tuh nangis-nangis begitu ketika membaca Yesaya 29 ayat yang ke-12. Apabila kitab itu diberikan kepada orang yang tidak bisa membaca, baiklah baca ini, lalu dia berkatakan, aku tidak bisa membaca. Ketika diberikan kepada orang yang bisa membaca, baiklah baca ini, lalu dia katakan, aku tidak bisa membaca karena kitab itu termaterai. Nah, teman-teman sekalian, dia mengklaim bahwa ini adalah nubuatan tentang Nabi Muhammad. Sampai ustadznya menangis-nangis ya. Tan ummi tidak dapat membaca, itu yang seperti tertulis di dalam kitab Yesaya pasal 29 nomor ayat 12. 600 tahun sebelum Rasulullah lahir dikatakan bahwa tidak bisa membaca adalah kitab yang dari Allah. Yesaya spasi 29 tanda bagi 12. Boleh baca dulu. Berarti itu nubuatan untuk Nabi Muhammad. Ya, mari kita baca. Oke. Silakan dibaca.
Yesaya 29:12. Dan apabila kitab itu diberikan kepada seorang yang tidak dapat membaca dengan mengatakan, baiklah, baca ini, maka ia akan menjawab, aku tidak dapat membaca. Mana Qari? Itu nubuat ya sama-sama. Iya. Teman-teman, mereka hanya mengutip ayat 12. Tapi mereka tidak mau membaca ayat 13-nya. Sementara kalau kita membaca misalnya Yesaya 29 ini teman-teman sekalian, ayat yang ke-13-nya, ya dikatakan begini. Dan Tuhan telah berfirman, oleh karena bangsa ini, nah kalau ganti bangsa menjadi Muhammad, ini rancu. Dan pasti mereka tersinggung, bisa jadi mereka laporkan ke polisi. Ini kalau kita ganti bangsa menjadi Muhammad, oleh karena Muhammad ini datang mendekat dengan mulutnya dan memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya menjauh daripadaku dan ibadahnya kepadaku hanyalah perintah manusia yang dihafalkan. Bayangkan, kalau kita ganti bangsa, karena ini kan berbicara tentang bangsa yang buta. Perikopnya dari ayat yang ke-9. Ya. Nah, Kainama itu hanya membaca ayat 12 ya. Dan apabila kitab itu diberikan kepada seorang yang tidak dapat membaca dengan mengatakan baiklah baca ini, maka ia akan menjawab, aku tidak dapat membaca. Dan ini katanya cocok kepada Muhammad ketika menerima wahyu daripada Jibril di Goa Hiro. Sampai ulamanya itu nangis-nangis kawan-kawan. Ya. Mau dikibulin oleh Ustaz Kainama. Dan saya kira inilah yang mau dilakukan oleh Ustaz Kainama, Ipung Atria dan rekan-rekannya kepada seorang bapak yang Kristen tadi. Tapi tidak mempan. Ternyata bukan cupu. Ya. Tapi suhu. Ngeri memang teman sekalian ya. Nah kalau mereka memaksakan ini, ya seperti dilakukan oleh Ustaz Kainama, ini mereka rancu sekali. Ya. Mereka mencoba cari-cari kata yang berkaitan dengan Muhammad sedikit. Itu mereka heboh-hebohkan. Hampir seluruh nanti itu umat Islam itu alhamdulillah amin ya Rob. Ya. Allahu Akbar. Gitu ya. Mereka kemudian bahagia mencari-cari ayat-ayat yang cocok daripada Alkitab untuk nabi mereka. Atau semisalnya mereka mengutip Ulangan 18 ayat 18. Oh ini untuk Nabi Muhammad. Tapi begitu kita cocokkan dan kita sambungkan dengan ayat-ayat yang lain, ya, itu nanti mereka nggak terima. Oh itu kan sudah palsu, yang itu udah palsu, yang ini yang asli. Nah bagaimana kemudian Anda dari 66 kitab, Anda bisa kemudian berkata bahwa ini yang palsu, ini yang asli. Ini kan nggak masuk akal. Nah jadi teman-teman, itu lebih baik seperti dikatakan oleh Bapak yang Kristen tadi. Ajarkan Al-Quranmu. Jangan ajarkan Alkitab kepada jemaatmu. Karena selama ini, saya bisa katakan teman-teman sekalian, ya, 80% mereka mengajarkan Alkitab ketimbang Al-Quran mereka. Dan mereka menarasikan hal-hal yang tidak benar. Makanya seringkali kita katakan apakah kemudian Al-Quran tidak bisa sempurna kalau tidak menjelekkan Alkitab. Apa Al-Quran tidak bisa ya menjadi panutan kebenaran atau acuan daripada pengetahuan, hikmat tanpa membahas Alkitab dan menjelek-jelekan Alkitab. Menghina Yahudi dan Nasrani. Apakah ini kemudian kita mau gitu loh mendengarkan Islam yang berceramah jika modelnya seperti ini? Makanya jangan heran ketika banyak yang kemudian meninggalkan Islam, murtad dari agama Islam. Nanti mereka tuduh, oh itu kristenisasi. Mereka bagi-bagi supermi, bagi-bagi Indomie, bagi minyak goreng. Begitu. Padahal kenyataan pelaku di lapangan adalah mereka. Tapi mereka jago membangun hoax.
Ada musibah-musibah alam, orang Kristen membantu, oh itu kristenisasi. Memang lucu ya teman-teman, lucu. Tapi itu adalah kenyataan. Maka orang-orang seperti ini teman-teman sekalian, kita percaya bahwa hukuman mereka sudah ada. Ya, jadi kita tetap kuat dalam iman kita. Hati-hati karena memang ini udah media sosial ya, udah zaman akhir. Penyesat-penyesat itu akan merajalela. Maka kuatkan iman kita. Anak cucu kita itu dipaksa untuk beribadah, paksa baca Alkitab. Ya, bila perlu di rumah baca, pagi-pagi kumpul dan baca Alkitab. Supaya apa teman sekalian? Tidak mudah disesatkan oleh para penyesat di akhir zaman ini. Ingat, tidak ada jalan menuju surga di luar daripada Yesus Kristus. Tidak ada keselamatan di luar daripada Yesus. Maka percayalah pada Tuhan Yesus Kristus. Supaya Anda beroleh hidup yang kekal. Terima kasih teman-teman sekalian sudah menonton sampai selesai. Sampai ketemu di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita. Salam.